Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala Sallallahu alaihi alihi wa wasallam. sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan pendengar setia Radio Gaul FM. Alhamdulillah kembali kita bersama-sama di 107,9 FM dalam kajian sore bersama guru kita Habib Muhammad Diyauddin Al-Mutahhar. Kita sapa beliau. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Semangat kemerdekaan masih. Alhamdulillah. Ini 25 ya? 23, 24. 23 Agustus. Oke. Kaum muslim dimanapun Anda berada, di tengah-tengah kita telah hadir tadi Habib Muhammad Diyauddin Al-Mutahhar. Ini cucu daripada Habib Husin Mutahhar juga ya. Beliau seorang pejuang kemerdekaan ya, dan penulis lagu 17 Agustus Ya, ada beberapa 1945. lagu. Beberapa lagu Indonesia seperti itu. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membedah kitab An-Nashihah Diniyah karya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, berkaitan tentang sholat adalah tiang agama. Untuk itu nanti bila mana ada pertanyaan seputar tema ataupun di luar tema bisa langsung melayangkan ke chatting WhatsApp 0821 336 70.000 atau telepon 0246746352. Mari bersama kita menyokop dari Habib Dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah kita bisa lanjut lagi di kajian kitab Nashihah Diniyah, di mana bisa dibilang Imam Haddad sebelum menjelaskan atau memberikan poin utama dari kitab ini sebagaimana judulnya Nashihah Diniyah, nasihat-nasihat keagamaan, beliau lebih dulu mengedepankan makna dari nasihat, kemudian dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Itu dan juga beberapa tata cara dan lain sebagainya. Supaya bisa dibilang para pembaca tahu bahwa apa yang beliau tuliskan ini memang betul-betul pure, betul-betul murni dari niat beliau untuk memberikan nasihat ya, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga bisa dibilang ini agak panjang ya, karena kalau di kitab saya sampai berarti berapa 61 halaman, ya, di mana beliau memberikan pembukaan mukaddimahnya. Baru setelah itu beliau masuk ke nasihat-nasihat ya, di tiap amalan atau ibadah yang beliau rasa itu penting untuk dilakukan oleh seorang muslim. Sehingga di sini Imam Haddad rahimahullah taala melanjutkan pembahasan beliau ya, dalam kitab Nashihah Diniyah ini terkait dengan sholat ya. Di mana beliau menyatakan wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ya, ketahuilah bahai segenap saudara-saudara, wafaqanallahu wa iyyakum fid din, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman di dalam agama, wa alhamana rusdana, memberikan kita ilham, jalan petunjuk kita, wa a'adzana min syarri anfusina, kemudian melindungi kita dari keburukan diri kita. Annas sholata imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama atau pondasinya agama. Dan hal ini beliau ambil dari sebuah riwayat hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-sholatu imaduddin, ya, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din, orang yang mendirikan, melaksanakan sesuai dengan seharusnya, maka dia sudah mendirikan agama. Waman hadamaha faqad hadamad-din, yang menghancurkan ya, maka juga otomatis dia menghancurkan agama. Wa ajallu mabanil islamil khams, salah satu rukun Islam yang paling agung ba'da syahadatain, setelah syahadat. Memang karena syahadat itu adalah syarat utama atau syarat sah dari semua ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga nanti ya, kalau kita mendapati orang misalnya non muslim kok kemudian dia melakukan ibadah-ibadah yang dalam agama Islam itu disyaratkan keislamannya, maka tidak sah. Ya, misalnya puasa, misalnya sampai haji misalnya, atau misalnya dengan embel-embel zakat yang dilakukan oleh seorang non muslim, maka itu tidak dianggap tidak sah. Sehingga yang pertama atau yang paling besar, yang paling agung ya jelas syahadat ya. Baru kemudian sholat ya. Karena memang satu-satunya ibadah yang bahkan dalam kondisi bagaimanapun orang wajib melakukan sholat ya. Dalam seharian jelas ya.
Kemudian kalau misalnya kita lagi ke keluar kota, musafir, ya tetap wajib walaupun kemudian diberi keringanan. Ya. Orang misalnya dalam kondisi sakit tetap wajib untuk sholat. Orang misalnya dalam peperangan, ya, yang kemudian disyariatkan dengan sholat khauf. Ya, bahkan kalaupun ketinggalan, ya, kelepasan, kelewatan waktunya, tetap wajib untuk diqadha. Maka itu menandakan bahwa memang sholat ini satu hal yang amat sangat penting. Wa mahalluha min ad-din 'ala ar-ra'si min mahallur ra'si min al-jasad. Ya, kata Imam Haddad, ya, ibaratnya sholat itu adalah kepala dari sebuah anggota tubuh. Ya. Fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu. Maka sebagaimana tidak ada kehidupan bagi orang yang tidak punya kepala, ya. Fakadzalika la dina liman la sholata lahu. Maka begitu juga tidak ada agama atau tidak ada kebaikan agama bagi orang yang enggak sholat sama sekali. Ini juga merupakan bisa dibilang teguran keras bagi beliau, di mana ada mungkin sampai sekarang pun ada beberapa orang yang merasa bahwa yang penting ya hubungan saya sama Allah enggak bagus pun enggak apa-apa, tapi yang penting saya sama makhluk bagus. Atau sebaliknya, hubungan saya kepada Allah yang penting bagus, yang sama makhluk yang lain enggak bagus enggak apa-apa. Ini salah. Memang harusnya kedua itu saling bersinergi. Ya, kedua hal itu saling bersinergi. Fakadzalika warda fil akhbar, kata beliau. Ya, dapat dalam sebuah riwayat memang disebutkan seperti itu. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizin 'ala shalah. Semoga Allah SWT menjadikan kita dan kalian semua sebagai orang-orang yang menjaga muhafadzah, ya, menjaga salat. Al-muqimin laha, yang mendirikan dengan sebenar-benarnya. Al-khashi'ina fiha, orang-orang yang khusyuk dalam menjalankannya. Ad-daimin 'alaiha, selalu istiqamah dalam menjalankan. Fabidzalika amarallahu ibadahul mu'minina fi kitabih. Karena dengan hal tersebut atau dengan mendirikan salat, dengan khusyuk dalam salat, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di mana faqala azza min qail, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'alas shalawat. Hafizu 'alas shalawati was shalatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat lima waktu. Ya, atau salat yang banyak. Yang maksud ini adalah 5 waktu, dan juga shalatul wusta. Ya, salat yang tengah-tengah. Ya. Wa qumu lillahi qanitin, ini sedikit tambahan bahwa dalam sebuah riwayat disebutkan dulu, ya, beberapa sebelum salat itu menjadi seperti sekarang, artinya di zaman Nabi, disebutkan bahwa beberapa sahabat itu kalau dalam salat itu mereka ngobrol. Jadi selain bacaan, misalnya bisa baca Fatihah atau itu mereka ngobrol. Ya. Kemudian turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Ya. Berdirilah kalian untuk Allah SWT qanitin, ai sakitin. Ya, betul-betul tenang, diam, selain memang bacaan-bacaan dalam salat. Itu intermezzo. Ya. Kemudian dimintakan fasolawat hiyal maktubatul khams. Kata Imam Haddad, ya, sholawat yang dimaksud di ayat itu adalah 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, 5 waktu tadi. Wa hiya shalawatul lati la yas'u ahadan minal muslimin tarku syai'in minha fi halin minal ahwal. Itu, dan 5 salat tadi adalah 5 salat yang enggak boleh ditinggalkan sama sekali. Ya, artinya bukan berarti kemudian tidak ada salat sama sekali, ya. Artinya memang ada salat yang lain. Ya, misalnya salat jenazah atau salat sunnah yang lain misalnya. Tapi 5 salat ini adalah hukumnya wajib dan orang enggak boleh untuk meninggalkan. Nah, sekali lagi, kalaupun sampai ketinggalan, ya maka wajib untuk diqadha. Madama ya'qil, selama orang itu masih berakal, ya. Karena memang di antara udhurnya salat, ya hilangnya akal. Jadi kalau dia masih berakal, ya berarti dia wajib salat. Walau balagha bil ajzu wal maradu ila aqsa ghayati. Bahkan seandainya orang tersebut, ya, tertimpa atau terkena ajaz, ketidakmampuan, ataupun sakit yang sampai ujung. Selama dia berakal, makanya kemudian kita baca di fikih, orang yang sakit misalnya enggak bisa berdiri, ya maka dia sholat dengan duduk. Orang yang nggak bisa duduk, sakit nggak bisa duduk, ya dengan dia baring ke arah kanan. Nggak bisa baring ke arah kanan, ya berarti dia terlentang dengan kepala sedikit diarahkan ke arah kiblat. Nggak bisa sama sekali, bahkan nggak bisa gerak sama sekali. Ya, kalau dia bisa berisyarat dengan mata, tetap wajib untuk sholat menggunakan isyarat dengan mata. Itu saking detailnya tentang sholat ini.
Kemudian Imam Madhab menjelaskan terkait makna sholatul wusta yang di ayat tadi. Wa sholatul wusta, sholat yang tengah-tengah itu yang disebutkan di ayat hiyal asr, itu adalah sholat asar. Ini memang beberapa ulama khilaf, berbeda pendapat terkait apa itu yang dimaksud dengan sholatul wusta. Sebagian bilang itu subuh, sebagian bilang itu asar. Ya. Kenapa kok sampai disebut? Ya memang disebutkan memang Allah Taala ingin memberikan kelebihan dengan sholat ini. Tapi ada beberapa ulama yang kemudian meneliti ya kenapa kok sampai disebut, apa hikmahnya. Disebutkan di antara hikmahnya adalah karena sholat ini, ya sholat wusta ini, baik itu subuh ataupun asar, itu adalah sholat yang wajib dilakukan di waktu yang memang orang itu rata-rata lagi ya Bu. Kalau bahasa kita sekarang lagi PW, lagi enak, ya, subuh misalnya. Orang lagi enak tidur suruh bangun untuk sholat. Ya asar, orang lagi capek-capeknya habis kerja, pengen apa? Orang Jawa bilang layah-layah, dia wajib untuk sholat. Ya, karena beratnya itu maka kemudian sholat wusta ini ya, subuh atau asar tadi ini sekali lagi khilaf ya. Kemudian disebut oleh Allah SWT di ayat ini. Ala kulli hal di sini Imam Madhab menyebutkan bahwa sholat wusta adalah asar. Ya, salah satu dari pendapat tadi. Kama warada bil hadits sahih, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih. Khassahallahu bidzikr li ziyadatil fadli wasyaraf. Allah Taala sebutkan khusus dalam rangka menjelaskan ya, kelebihan daripada sholat tadi. Wa dzalika ma'ruf wa masyhur fil Islam, itu sudah masyhur ya, dikenal di dalam Islam. Hatta balaghana fi sababin nuzul rukhsati fi sholatil khauf, sampai dalam sebuah riwayat terkait dengan syariat diperbolehkannya sholat khauf. Itu nanti tata caranya di fikih ya. Tapi poinnya di sini beliau ingin menyampaikan kisah tadi yang berkaitan dengan sholat wusta adalah sholat asar. Di sini beliau menyatakan annal muslimina kanu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ghazawat. Nabi para kaum muslimin, para sahabat bersama dengan Nabi di sebagian atau di salah satu peperangan. Kalau tidak salah ingat ini antara perang Khandaq atau perang Khaybar. Saya agak lupa. Nanti dicek lagi. Fa shalla bihim alaihi salatu wasallam salat adz-dzuhur ala wajhil ma'hud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam saat waktunya zuhur salat seperti biasa dengan gerakan yang standar ya, dengan gerakan yang standar. Wa kana al-musyrikuuna qariban minhum yarawnahum, dan orang-orang musyrik, orang-orang musuh kaum muslimin saat itu ngelihat orang Islam lagi salat. Ya. Falamma faraghu min salatihim qala ba'dul musyrikin, setelah selesai ada satu orang yang usul dari kalangan kaum musyrikin ini. Ya, lau aghartum alaihim wa hum fi salatihim la asabtumuhum. Kalau kalian serang orang-orang Islam itu saat lagi salat, pasti menang kalian. Ya, karena posisinya saat itu ya, kalau orang sholat kan nggak mungkin dia megang senjata atau nggak mungkin kan. Ya sebenarnya orang musyrik bilang ini kalau mereka lagi sholat ya serang aja, serbu aja, pasti menang. Ya. Kemudian faqala baqiyatul musyrikin, ya kemudian sebagian orang musyrikin yang lain menyambut ide ini dengan bilang ya innalahum ba'da hadhi sholati sholatan hiya ahabbu ilaihim min abaihim wa abnaihim. Nanti kata bagi sebagian tadi, nanti setelah ini, setelah zuhur ini, mereka punya satu sholat yang bagi mereka itu lebih mereka cintai daripada ayah ataupun anak mereka. Yakni maksudnya adalah sholat asar, karena waktu itu Nabi sholat zuhur. Fanazal Jibril alaihissalam, kemudian malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW bi sholatil khauf, dengan syariat sholat khauf. Ya, di mana nanti di fikih kan dibahas bahwa sholat khauf di antara tata caranya adalah bisa ya, dengan takbir kemudian tetap membawa pedang dan seterusnya. Nanti dibahas di fikih. Tapi poinnya di sini Muhammad ingin menekankan bahwa sholat wusta ya berdasarkan riwayat ini itu adalah sholat yang dicintai oleh kaum muslimin, dan itu sudah masyhur, bahkan orang non muslim pun tahu. Yaitu adalah sholat asar. Fanzur kaifa shara fadlu hadhihi sholati anil asr ma'luman hatta lil musyrikin. Maka lihatlah ya bagaimana keutamaan sholat ini bahkan sampai orang musyrikin pun tahu. Ya. Itu pandangan beliau terkait dengan sholat wusta dalam ayat tadi. Kemudian beliau melampirkan ayat lain, wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Ya, dirikanlah sholat dan jangan kalian bersama dengan orang-orang musyrikin. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya bainar rajul wal kufur as-shalah. Ya, antara seorang muslim ya dengan kekufuran itu ya batasnya cuma salat. Ya. Maka kemudian kalau tidak salah di mazhab Hambali, di mazhab Imam Hambal, beliau tegas menyatakan bahwa orang yang meninggalkan salat hukumnya kafir. Ya.
Sementara kalau di mazhab Syafi'i, di mazhab kita masih dilihat dulu. Fasik ya. Ya, dicek dulu. Ini kalau dia meninggalkan sholatnya karena malas, ya dihukumi fasik. Ya. Kalau dia meninggalkannya karena memang kufur, ya tidak mengimani kewajibannya, ya nanti dia bisa dihukumi sebagai orang yang kafir. Fal inabah munibina ilaihi, al inabah yang dimaksud adalah ar-ruju'u ilallah, kembali kepada Allah. Ya, wa taqwa, sementara ketakwaan adalah al khasyatu minallah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqamah lis shalah, ini poinnya. Adapun pendirian salat yang dimaksud dalam ayat tadi, hiya al ityanu biha 'alal wajhil ladzi amarallahu bih. Menjalankan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Sehingga tidak bisa orang salat asal-asalan sakarepe dhewe, tidak bisa. Ya, harus ada tuntunannya. Wa qala ta'ala, wa qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Ya, sungguh telah menang orang-orang mukmin, yaitu mereka yang dalam salat mereka selalu senantiasa khusyuk. Ila qouli ta'ala, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Ya, bukan cuma sebatas khusyuk saja, tapi juga yuhafizun, ya, menjalankannya dengan atau menjaga pelaksanaan tadi. Kemudian Allah, di ayat lain Allah Ta'ala berfirman, wa qala ta'ala illal musallina alladzina hum 'ala salatihim daimun. Ini potongan ayat yang sebelumnya Allah SWT berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Seorang manusia itu sungguh diciptakan dalam kondisi hala', ya, cemas. Ya. Idza massahu syarru jazua. Ya, kalau kena sesuatu hal yang buruk dia takut. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau kalau dapat hal yang baik dia mencegah atau pelit. Ya. Kemudian Allah mengecualikan illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, orang yang mendirikan salat. Kemudian fastathnahum, kata beliau, fastathnahum, Allah SWT mengecualikan orang-orang salat tadi min nau'il insanil makhluqi 'alal hala'i wal jaza' inda massis syarr wal mana' inda massil khairilah. Allah Ta'ala mengecualikan orang-orang yang salat dari orang kelompok manusia yang kalau kena musibah, kena keburukan, ya mereka merasa cemas, takut. Tapi kalau dapat kebaikan mereka pelit, medit. Ya. Tangannya itu untuk apa? Untuk lepas itu sulit. Ka'annahu subhanahu yaqul, kata Imam Haddad, seakan-akan Allah SWT ingin menyatakan, innal musallina 'alal haqiqah laisu mimman yahla' wa yajza' wa yamna'. Seakan-akan Allah ingin menyatakan bahwa orang yang sholat, ya, dan sholatnya sesuai dengan hakikat sholat tadi, maka orang tadi tidak termasuk orang yang, ya, cemas, takut maupun pelit dalam mengeluarkan kebaikan yang sudah Allah berikan kepadanya. Kemudian Imam Haddad mengomentari, qultu, kata beliau, ili anna hadhil awsafa minal munkar. Karena sifat-sifat ini termasuk kategori kemungkaran. Ya, karena ketika takut, misalnya ketika takut dengan kehidupan atau ketika takut cemas dalam saat mendapati musibah, dia seakan-akan merasa tidak punya Tuhan. Ya. Ketika dia tidak bersyukur, tidak membagi rezeki atau nikmat yang Allah berikan kepada dia, ya berarti dia tidak bersyukur tadi. Itu termasuk kemungkaran. Ya, sementara Allah SWT dalam Al-Quran berfirman, kata di sini disebutkan wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, dirikanlah salat karena sesungguhnya salat mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Fal musalli al muqimu lis sholati kama amarallahu wa rasuluhu tanhahu sholatuhu an fi'li ma yakrahuhu Allahu minhu. Maka orang salat yang mendirikan salat sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan dan Rasulnya perintahkan, maka salatnya akan mencegah dia dari perbuatan yang mungkar tadi. Mithlu hadhihi sifatil madhkurah wa ghairiha minal makarih. Termasuk di antaranya adalah sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebutkan tadi, ya, cemas dan takut tadi. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi SAW juga bersabda, ini juga patokan bagi kita, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Sehingga syariat atau Islam tidak hanya memberikan perintah tanpa memberikan contoh. Maka ini yang kemudian seyogianya jadi pelajaran juga bagi kita, bahwa kadang-kadang atau seringnya, bukan kadang-kadang, seringnya sebuah perintah itu memang harus dicontohkan. Ya, sebelum kita, makanya kemudian kita tahu ada sebuah kisah masyhur yang kisah ini dinisbatkan ke Syekh Khalil Bangkalan. Jadi soal keabsahannya wallahu a'lam. Cuman yang jelas ini ada hikmahnya. Disebutkan bahwa ada satu anak kecil,
ya, dia senang makan gulali atau permen. Hmm. Ya, namanya orang tua ngeliat anak sering makan permen, takut ya mungkin giginya bolong lah atau apalah atau sakit dan lain sebagainya. Kemudian dia orang Jawa bilang diilik itu, diingatkan. Ya, bahasa kita, nak jangan banyak makan gula atau manis-manis hati gini segala macam, tidak mempan. Ya, masih tetap sering makan gula atau permen dan lain sebagainya. Sampai akhirnya orang tua ini madul curhat kepada Mbah Khalil Bangkalan. Sampai di hadapan Mbah Khalil, orang tua ini curhat ya, menceritakan keluh kesahnya untuk si anak ini. Terus Mbah Khalil bilang, ya sudah, nanti 3 hari lagi ya kamu kesini bawa anak kamu. Oh ya, pulanglah si orang tua ini. 3 hari kemudian balik lagi bawa anaknya. Kemudian Mbah Khalil ini cuman ngomong ke anaknya, Nang, ya, jangan banyak-banyak makan gula ya. Si anak juga jawab, iya Mbah. Terus pulang, berubah total. Si anak kemudian tidak pernah disebutkan makan permen atau gula, tidak pernah lagi. Orang tuanya heran, loh, saya ini orang tuanya setiap hari menasihati, tidak mempan. Ini Mbah Khalil Bangkalan cuman ngomong gitu aja, mempan. Kok langsung berhenti, berubah. Orang ini balik ke Mbah Khalil untuk tanya resepnya apa. Kok bahasa kita kok sakti seperti itu omongan. Kata Mbah Khalil Bangkalan, oh iya, waktu kamu pertama kesini, itu saya masih senang makan gula. Maka 3 hari kemudian saya suruh pulang, selama 3 hari itu saya berusaha ngurangi gula. Nah, maka kemudian ketika saya ngomong si anak ini jangan sering banyak makan gula, si anak ini langsung nurut. Ya, karena itu tadi sering ya perintah tadi memang harus dibarengi dengan contoh. Itu yang kemudian kita kemarin sempat bahas bahwa dakwah bil hal ablaghu min dakwah bil maqal. Ya. Dakwah dengan keadaan, dengan tindakan itu lebih cepat nyampe daripada dakwah yang sebatas ucapan aja. Termasuk dalam hal ini sholat. Ya, Nabi SAW menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Fal musolli 'alal ittiba'i wal iqtida'i bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sholatihi 'alal wajhi alladhi naqalathu ulamaul ummah minas salaf wal khalaf radhiyallahu anhum. Maka orang yang sholat, mereka sebenarnya sedang iqtida, ya, mengikuti, mengikuti Nabi SAW, sebagaimana bentuk sholat itu sudah dikabarkan, diinformasikan kepada kita oleh para ulama, baik salaf maupun yang khalaf, ya, mutaqaddimin maupun mutaakhirin. Maka orang yang seperti itu, huwal musalli al-ma'dudu indallahi minal muqimina lis-sholati wal muhafizina 'alaiha. Maka orang seperti itu dia termasuk dalam kategori orang-orang yang mendirikan sholat, ya, kemudian menjaga sholatnya. Karena menjaga itu bukan hanya sebatas sholat aja, enggak, tapi juga memperhatikan gerakan atau tindakan dalam sholat tadi yang sesuai dengan ajaran. Maka kemudian ada sebuah hadis masyhur, disebutkan juga kalau saya di Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW melihat ada satu sahabat ya sholat, ya, yang dalam pandangan Nabi orang ini bahasanya kesusu atau tidak khusyuk atau tidak sempurna sholatnya. Kemudian ketika assalamualaikum, Nabi jawab waalaikumsalam, qum fasolli fa innaka lam tusolli. Berdiri sholat lagi, kamu belum sholat. Dia ulangi lagi sampai 2-3 kali. Dan Nabi sebelumnya tidak ngomong setelah itu, maksudnya tidak bilang apa kesalahannya. Kemudian setelah 3 kali sahabatnya, ya Rasulullah, saya tidak tahu mana yang salah. Ya, alim nih, ajari saya. Nabi bilang, Nabi ngajarkan, ya kalau gitu sekarang, ya kalau kamu mau sholat, ya, takbir, kabir, ya, ucapan takbir, kemudian baca surat, kemudian nanti rukuknya ada tumak ninahnya, berdirinya juga ada tumak ninahnya, sujud ada tumak ninahnya dan sebagainya. Kalau engkau melakukan semua itu, baru engkau sudah sholat. Jadi menjaga sholat bukan hanya sebatas sudah waktu sholat terus sholat asal-asalan, enggak, tapi juga menjaga aturan-aturan sholat sebagaimana mestinya, yang sesuai dengan aturan dari Nabi Muhammad SAW yang sudah diinformasikan, yang sudah diajarkan kepada kita melalui para ulama yang sudah mengajarkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekilas dulu aja untuk muqaddimah, karena nanti ada beberapa pembahasan lain, termasuk tentang bagaimana atau diantara bentuk dari muhafadzah ala sholawat ini
yang insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik kaum muslim, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam. Tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik kaum muslim, kembali lagi bersama kami di 107,9 FM dan Radio Gaul FM. Kaum muslim, silahkan bila mana ada pertanyaan dilayangkan ke chatting WhatsApp 08 21 33 670.000 atau telepon 024 674 6352. Habib, ini ada pertanyaan dari pendengar radio kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, bagaimana imam masjid kalau fisiknya tidak sempurna? Matur nuwun. Ya, kalau fisiknya tidak sempurna dalam arti tidak ada yang mencegah untuk melaksanakan sholat sebagaimana mestinya, artinya dia bukan termasuk orang yang udzur, tetap sujudnya juga normal, ya rukuknya juga normal dan sebagainya, nggak ada masalah. Yeah. Nggak ada masalah. Yang jadi atau yang sempat ada khilaf itu kalau salah, kalau memang misalnya ada imamnya nggak bisa berdiri atau dia cuma bisa duduk sementara makmumnya masih normal, masih bisa berdiri, itu nanti ada khilaf yang kalau nggak salah ingat di mazhab Syafi'i tetap imamnya harus sama-sama bisa berdiri. Jadi catat fisik tidak ada pengaruh sama sekali dalam tindak keabsahannya dia sebagai imam. Ya nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum Habib. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Habib Umar bin Hafid itu sebenarnya siapa? Antusias masyarakat Indonesia saya lihat sangat besar sekali kepada beliau. Mohon izin penjelasan biografi singkat beliau. Terima kasih. Ya, Habib Umar bin Hafid hafizahullah itu salah satu bisa dibilang role model dakwah masa kini, karena bisa dibilang salah satu dai saat ini yang tidak vonis sana vonis sini lah. Memang beliau fokus dalam mengajak orang untuk ya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tahu beliau asli kelahiran di Tarim, di
di salah satu provinsi Hadhramaut, salah satu kota di provinsi Hadhramaut, Yaman Selatan, yang kemudian berguru ke banyak orang. Di antara guru beliau adalah mertua beliau sendiri, yaitu Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar. Terus juga guru beliau namanya adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf yang wafat di Jeddah itu. Sama beberapa tokoh lain yang jelas guru beliau banyak. Ya, jadi enggak, karena prinsipnya kan selama orang tadi mengajarkan satu faedah, itu juga bisa dianggap guru kan. Jadi kalau gurunya beliau setahu saya banyak, ada beberapa yang masyhur ya, yang masyhur ada beberapa yang masuk yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Cuman ya itu tadi, sekarang beliau bisa dibilang salah satu role model dai yang memang tidak vonis sana vonis sini. Yang di video yang kemudian sempat viral di YouTube itu, beliau sempat bilang bahwa man sami'a nushana fahadha nushuna, yang orang yang mau dengar nasihat kami, ya ini nasihat kami. Yang nggak mau ikut, ya kami tidak mendapatkan beban untuk mengharuskan kalian. Jadi beliau memang ajakannya ke arah situ. Ajakannya ke arah situ. Jadi bukan terus yang tidak sesuai sama saya salah. Itu fulan salah, itu fulan salah, enggak. Ya, itu yang setahu saya. Ya Allah alam. Jadi ajakannya itu kepada ilallah, bukan kepada kelompok tertentu. Seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Habib bertanya sekalian curhat. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Ini tasawurnya digambarkan dulu. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Dari kecil saya dididik orang tua harus selalu selalu mengalah dengan saudara-saudara. Dengan kakak saya juga harus mengalah karena saya adik. Dengan adik saya juga harus mengalah karena saya lebih besar. Bahkan sampai sekarang pun masih sama, karena saya sudah bersuami. Suami saya nggak terima karena saya diperlakukan seperti itu. Sehingga suami membatasi saya untuk bersilaturahim. Mungkin karena kecewa dengan sikap orang tua saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya harus mematuhi suami? Dan sebaiknya bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Karena kalau saya membangkang suami marah, tapi saya juga takut dosa kepada orang tua. Mohon solusinya. Dalam konteks seorang istri memang wajib taat kepada suami. Ya, artinya memang karena ketika sudah jadi istri seorang, ya berarti dia tanggung jawab dari si suami ini. Cuman juga si suami juga harus mempertimbangkan bahwa memutus tali silaturahim antara istri dengan orang tuanya itu juga salah satu dosa. Maka bisa dibilang ini kembali lagi kepada kebijaksanaan si suami. Bagaimana dia bisa mengkontrol atau mengkondisikan ya, supaya hal yang bagi dia mungkin jelek atau tidak, perlakuan yang tidak semestinya dari orang tua, dari mertuanya dia kepada istri itu tadi, tidak mempengaruhi hubungan tali silaturahim tadi. Kemudian juga kalau soal menyalahkan atau ngalah dengan kakak, dengan adik, ya sebenarnya itu hal yang wajar aja. Ya, cuman memang ada mungkin ya, namanya orang kan kita nggak tahu ya psikologi orangnya sendiri-sendiri. Mungkin memang ada beberapa hal yang saat itu harusnya menang, cuman kemudian justru disuruh ngalah. Jadi mungkin di situ yang ada rasa kurang sek atau kurang pas. Tapi harusnya sebisa mungkin diusahakan tetap menjalin hubungan dengan orang tua sebisanya. Ya, jadi jangan sampai putus tali silaturahim, karena biar bagaimanapun ya itu orang tua yang kemudian mendidik dari mulai kecil sampai besar. Kalau perlu memang si suami juga diajak ngobrol baik-baik supaya diingatkan bahwa memutuskan silaturahim itu salah satu dosa yang besar. Oke, ini langsung dikomentari oleh penanya, bukan memutus tapi membatasi Habib gitu. Oh, bukan memutus tapi membatasi. Ya, selama kalau tidak memutus, setahu saya tidak ada masalah. Berarti nanti tinggal bagaimana mengkontrol atau mentakwil, kalau bahasa orang mentakwil bagi sikap-sikap orang tua tadi supaya kita tidak tambah sakit hati. Karena sekali lagi ya, psikologis orang ini kan beda-beda. Jadi kita tidak bisa pukul rata juga. Masya Allah. Allah alam. Baik Habib, kemudian saya izin bertanya juga, bagaimana semisal kita sholat isya dalam perjalanan, itu kan boleh dikosor. Nah ternyata kelupaan sholat isyanya.
Maghribnya sholat. Maghribnya sholat, nah Ah. tapi waktu mau sholat isya Ah. itu nantilah aku lagi capek, Iya. nanti tengah malam mungkin jam 3 bangun. Oh gitu. Nah ya. tiba-tiba bangun-bangun sudah subuh, isyanya ketinggalan. Ya. Nah setelah sholat subuh itu mau ngerjain sholat isya itu 2 rakaat atau 4 rakaat, Bib? Ya, para ulama menyebutkan bahwa kalau sholatnya ketinggalan di saat dia sedang musafir, artinya dia boleh untuk mengqashar atau menjamak. Ya. Maka saat dalam saat mengqadhanya pun tetap dianggap sholat yang ketinggalan dan sholat sesuai dengan jumlah saat dia musafir tadi. Jadi kalau dia misalnya niatnya kok sholat isya tadi ya, dia musafir dia niatnya kok sholat isya, terus ketinggalan, maka qadhanya isya dia ya sesuai dengan rakaat qashar isya tadi. Jadi 2 rakaat. 2 rakaat. Nah, tapi Ya. kalau sudah berhari-hari Ya tetap nggak ada masalah. Setelah berhari-hari pun nggak ada masalah. Cuma kan nanti bahasa kasarnya dosanya kan karena dia menunda-nunda tadi. Oh, Ya. iya. Jadi kalau ada orang sedang pernah musafir, kemudian ketinggalan sholat, sementara dia bisa untuk qashar tadi misalnya. Terus dia baru ingat lagi setelah dia 1 pulang minggu ke rumah atau selesai sudah nggak musafir lagi lah. Itu dia bisa mengqadha dengan jumlah sholat qashar tadi. 2 rakaat 2 saja. rakaat saja boleh. Oke. Tapi tidak sebaliknya ya. Ini tidak sebaliknya, ini kok meninggal sholat pas mukim. Ya terus dia ingatnya pas musafir, terus dia mau mau qadha sholatnya dengan statusnya sebagai musafir. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Iya. Musafir mengqadha sholatnya saat dalam safar ya, sejumlah qasharnya boleh. Tapi kalau mukim yang meninggalkan sholat atau ketinggalan sholat, kok dia mau mengqadhanya dengan dengan di status waktu safar, safar. terus di qashar tidak bisa. Tidak bisa. Jadi qadhanya sesuai dengan saat dia meninggalkan tadi atau pas dia kelewatan tadi. Oke. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kaum muslim, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, dan untuk menambah keberkahan majelis kita mintakan doa Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Amin ya Rabbana Allah. anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, Amin ya Allah. warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama, nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr, rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun, Amin ya wa qdi Allah. عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون آمين. واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر آمين يا اللهم الله. اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك آمين يا حسبنا الله. الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا صلى الله. الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله. والعفو منكم. Demikian kaum muslim, saya Hilal mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.